kalian semua? Ya, langsung harap semua dalam keadaan sehat, tetap ceria, penuh sukacita. Hari ini sebelum kita ibadah, kita berdoa ya. Ikuti langsung ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, kami boleh memuji, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siap memuji Tuhan semua? Kita angkat lagu yang pertama. Kita mau sapa selamat pagi sama Tuhan ya. Sama Tuhan Yesus. Selamat pagi. Boleh tepuk tangannya Dedi. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Bapak, tak lupa terima kasih. Yesus peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Kita angkat pujian yang kedua. Yesus sayang kita semua. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku ini miliknya, walaupun kecil lemah. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bahasa Inggrisnya ya. Jesus loved me, this I know, from the Bible tells me so. Little ones to Him belong, their weak body is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Bersama nari ya. Yesus, I want tetap ingin searching kau semua, 放小孩子主模样，我虽软弱不刚强，主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣经告诉我。Ya, sekarang adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan dulu persembahannya. Kita angkat pujian Give Me Oil. Give me oil in my lamp to keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp to keep me burning. Keep me burning till the break of day. I wanna see
them I pray. Give me oil in my lamp to keep me burning. Keep me burning till the break of day. I wanna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I wanna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Kita akan doa persembahan. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami anak-anak-Mu boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini. Berkati juga ya Tuhan papa mama kami, berkati pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati kami anak-anak-Mu. Tuhan tutup bungkus dengan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menyambut firman-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati kami pada pagi hari ini, memberikan tubuh yang sehat, memberikan kepada kami napas kehidupan sehingga kami boleh hidup dalam anugerah Tuhan. Pimpin, berkati kami saat ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita dengarkan dari Yohanes pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Adik-adik boleh ikut membaca bersama-sama dengan semu. Kita melihat teks yang ada di layar kita masing-masing. Mari kita sama-sama membacanya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan, siapa dari adik-adik yang pernah kakinya sakit? Ya mungkin waktu adik-adik naik sepeda, tiba-tiba adik-adik terjatuh
lalu kakinya luka sehingga kita sulit untuk berjalan. Atau ada di antara adik-adik yang pernah kena paku. Ya kalau kena paku itu pasti kita sangat kesakitan dan kaki kita harus dikasih obat, diperban, dan jalan juga pasti agak susah. Atau juga mungkin ada di antara adik-adik yang pernah kena kaca atau kena benda-benda yang lainnya yang menyebabkan kaki adik-adik sakit. Nah, waktu kaki kita sakit, pasti kita tidak bisa bebas bergerak. Ya, misalnya kalau kita lagi sakit kakinya lomba lari, pasti kita tidak bisa lari secepat ketika kaki kita dalam keadaan yang sehat. Atau juga kita nggak bisa bebas jalan ke sana ke sini. Dan waktu kita sembuh, pasti kita akan sangat senang sekali. Nah, itu sakit yang sementara waktu yang bisa sembuh. Tapi adik-adik, bagaimana kalau kaki kita sakit, kita tidak bisa berjalan, dan itu sudah dialami selama berpuluh-puluh tahun? Pagi hari ini kita akan mendengarkan kisah bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh yang sudah 38 tahun. Nah, mungkin kalau kita sudah sakit sekian lama, kita sudah bosan, mungkin berdoa, berobat kepada dokter, dan kita mungkin mengatakan, tidak mungkin sembuh lagi lah, nggak bisa sembuh, kita sudah pasrah, atau juga kita berputus asa. Demikian juga adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang lumpuh yang sudah lumpuh 38 tahun ini, dia juga sudah sempat berputus asa. Dia setiap harinya dibawa oleh keluarganya di pintu gerbang Yerusalem. Nah, pada waktu itu dia ada di sana menunggukan mujizat, karena dikatakan tadi dalam pembacaan Alkitab itu, setiap kali air kolam Bethesda itu ada malaikat Tuhan yang turun, maka barang siapa yang pertama sekali masuk ke kolam itu, dia akan sembuh apapun sakitnya. Orang yang lumpuh itu sudah 38 tahun di sana. Kita bisa bayangkan mungkin dia dari bayi sudah lumpuh, dan dia berharap dia bisa disembuhkan dan mendapatkan mujizat di kolam Bethesda itu, dia bisa disembuhkan. Hingga pada suatu waktu dikatakan pada waktu Tuhan Yesus akan ke Yerusalem, ada perayaan, ya ketika hari-hari besar biasanya banyak orang berkumpul di Yerusalem, misalnya hari Paskah, hari Pentakosta. Nah, semua orang Israel itu mereka pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia singgah di pintu gerbang, dan pada waktu itu dia bertemu dengan si orang lumpuh. Pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu. Dia katakan, "Maukah engkau sembuh?" Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Karena keputusasaan orang lumpuh itu, dia tidak langsung mengatakan, "Tuhan, aku mau sembuh." Tapi dia ada alasan. Dia katakan seperti ini. Dia katakan, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus? Kemudian orang lumpuh itu meresponinya dengan mengatakan, "Bagaimana aku bisa sembuh? Karena tidak ada orang yang berbelas kasihan kepadaku, mengangkat aku ke kolam Bethesda." Tapi pada waktu itu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika orang lumpuh itu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia bangun, dia angkat tilam, dia berjalan, maka mujizat pun terjadi. Dia yang lumpuh 38 tahun, kemudian pada waktu itu dia bisa berjalan lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika orang lumpuh itu sudah bisa berjalan, apakah semua orang yang di sekitar dia itu merasa senang?
Ternyata tidak adik-adik. Ada sekumpulan orang yang dikatakan itu adalah guru-guru agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama. Mereka tidak senang. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan mujizat itu pada hari Sabat. Kalau sekarang itu Sabat itu hari Minggu. Nah, bagi orang Yahudi, pemimpin agama, mereka sangat ketat mematuhi aturan hukum Yahudi. Hari Sabat, hari Minggu tidak boleh bekerja. Jadi mengangkat tilam itu dikategorikan, dianggap melakukan pekerjaan. Sehingga mereka marah kepada orang lumpuh itu. Dan mereka bertanya, siapa yang menyembuhkan engkau? Pada mulanya orang lumpuh itu tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi kemudian ketika dia bertemu lagi dengan Tuhan Yesus di rumah ibadat itu, Tuhan Yesus memperkenalkan diri bahwa dia Tuhan Yesus. Dia kenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya bahwa yang terpenting dari semuanya adalah bagaimana Tuhan Yesus mengasihi. Walaupun pada waktu itu di hari Sabat bukan berarti Tuhan Yesus dia tidak mematuhi hukum, tapi dia tahu bahwa orang lumpuh itu sangat membutuhkan kesembuhan. Sehingga bagi Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh itu lebih penting daripada peraturan atau hukum yang ada pada waktu itu. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat bagaimana kepedulian dan juga Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu akan setiap kesusahan, kesakitan, dan penderitaan yang dialami oleh setiap orang. Meskipun kita tidak mengatakan kepada Tuhan, "Oh Tuhan, aku sedang sakit. Oh Tuhan, aku sedang susah." Tapi Tuhan itu, dia Tuhan, maka dia Maha Tahu. Dia bukan hanya Maha Tahu, tetapi dia peduli. Seperti yang dialami si lumpuh itu. Bagaimana Tuhan tahu apa yang dia perlukan, yaitu dia butuh bisa berjalan dan Tuhan menyembuhkan dia. Oleh karena itu adik-adik, kita harus tetap setia berharap kepada Tuhan. Tidak boleh putus asa. Kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita yakin, percaya bahwa Tuhan itu peduli, memperhatikan kesulitan kita, maka kita akan mengalami mujizat di dalam kehidupan kita. Meskipun Tuhan melakukan menurut kehendak-Nya, bukan berdasarkan kehendak kita. Seperti tadi yang dilakukan kepada si lumpuh itu. Dia tidak menunggu si lumpuh itu memberikan jawaban, tetapi Tuhan melakukan menurut kehendak-Nya. Dia menyembuhkan si lumpuh itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini, mungkin kehidupan kita juga ada pergumulan, ada di antara adik-adik yang sedang sakit, keluarga kita sedang menghadapi masalah. Tapi ingat, jangan putus asa. Tetap berharap, percaya kepada Tuhan, cari Tuhan, dan terus dekat dengan Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Dia Tuhan yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pada hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami melihat bagaimana 2000 tahun yang lalu Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 38 tahun dan dia bisa berjalan. Dan kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada sampai saat ini. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan Engkau mengerti keadaan kami, terlebih keadaan adik-adik sekolah minggu. Ketika mereka susah, ada di antara adik-adik yang sakit atau juga orang tua mereka yang sakit, biarlah Tuhan
Engkau yang boleh menolong mereka. Kami percaya dan ajar kami untuk tetap setia, berharap, mencari Tuhan, karena Tuhanlah Engkau penolong kami. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sampai bertemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan berkati.